Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini mata kuliah pengolahan sinyal. Ini saya mau membahas tentang shift register. Ya, jadi salah satu bentuk pengolahan sinyal digital. Ya. Jadi pengolahan sinyal itu ditinjau dari sinyal itu bisa sinyal analog, bisa sinyal digital. Nah, sekarang kita coba membahas tentang sinyal digital yang kita olah sehingga berfungsi sebagai shift register. Coba materinya kita lanjutkan. Kita mulai dari register dulu ya. Jadi register adalah suatu kelompok penahan atau latch istilahnya, penahan atau penyimpan sementara. Data yang disimpan adalah sinyal digital, yaitu biner, untuk menyimpan informasi data biner. Satu kelompok flip-flop merupakan sebuah register yang setiap flip-flop adalah sebuah penahan atau penyimpan ya, yang mampu menyimpan satu bit informasi untuk setiap flip-flop. Jadi kalau 8 bit ya 8 flip-flop ya. Karena data digital standar itu adalah 8 bit. Saya lanjutkan lagi. Sebuah register n bit memiliki satu kelompok n flip-flop ya. Jadi kalau register 8 bit ya berarti satu kelompoknya 8 flip-flop. Nah, gitu. Dan mampu untuk menyimpan informasi biner yang berisi 8 bit ya. Jadi kalau n-nya ini saya kasih 8 ya. Sebuah register 8 bit memiliki satu kelompok 8 flip-flop dan mampu untuk menyimpan informasi biner yang berisi 8 bit. Nah, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, selain merupakan flip-flop, sebuah register kadangkala dilengkapi dengan gerbang kombinasi untuk menjalankan pemrosesan yang selain penyimpanan data secara fisik, dia juga fungsi yang lain ya. Yaitu flip-flop digunakan untuk menahan informasi biner dan gerbang kombinasional digunakan untuk mengontrol kapan dan bagaimana informasi itu ditransfer ke dalam register. Jadi ini istilahnya untuk implementasi yang lain ya. Jadi memanfaatkan register untuk fungsi yang lain. Nanti saya jelaskan rangkaiannya. Ini karena masih register padahal kita kan ada shift register ya. Baik, materinya saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang shift register. Suatu register dapat melakukan pergeseran informasi biner ke kiri atau ke kanan, disebut register geser ya. Lalu konfigurasi logika dari sebuah register geser terdiri dari rangkaian flip-flop yang dihubungkan secara kaskade. Kaskade itu kayak apa ya? Berderet gitu ya, kaskade. Yaitu output dari salah satu flip-flop dihubungkan ke input flip-flop berikutnya. Nah, ini kalau kita bahas kemarin, minggu kemarin ada register ya, kombinasi input serial, output paralel misalnya itu ya. Nah, itu merupakan gabungan dari flip-flop satu dengan flip-flop yang lain secara kaskade. Baik, saya lanjutkan lagi. Semua flip-flop menerima pulsa clock dalam waktu yang bersamaan dan menyebabkan pergeseran dari satu keadaan ke keadaan berikutnya ya. Pergeseran keadaan ini dikarenakan input flip-flop 1 ya dihubungkan ke flip-flop yang lain ya. Jadi di sini dijelaskan output dari salah satu flip-flop dihubungkan ke input flip-flop yang lain. Nah, kalau inputnya berubah, maka flip-flop berikutnya akan mendapat input yang berubah pula ya. Jadi pergeseran dari satu keadaan ke keadaan berikutnya itu ditentukan oleh flip-flop sebelumnya ya. Jadi flip-flop yang kedua semula low, tidak selalu low, tergantung input flip-flop output flip-flop yang pertama. Karena output flip-flop yang pertama menjadi input flip-flop yang kedua. Nah, ini mungkin lebih jelasnya nanti saya jelaskan lewat rangkaian.
Ini masih membahas materi dulu ya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Ini ilustrasinya ya, diagram shift register data. Jadi kalau Anda lihat di sini ada data input ya, lalu data output. Kemudian di sini clock untuk mengendalikan proses dari shift register ini. Coba Anda lihat ya, ini data inputnya ditekan lalu clocknya dijalankan ya. Ini data input 1, clocknya jalan, data input 0, clocknya jalan. Nah, ini akhirnya outputnya 1. Kemudian data input 1 dijalankan, kemudian 0 dimasukkan, kemudian dimasukkan 0 ya. Kemudian 1 dimasukkan. Nah, akhirnya datanya adalah 101. Nah, bergesernya ini menjadi bentuk dari shift register. Jadi merupakan pengembangan dari yang kita pelajari kemarin, register. Nah, sekarang jadi shift register. Coba diamati ya perubahannya ini ya. Ini clocknya jalan, kemudian dikasih 0, dikasih clock lagi 101. Coba ini data inputnya 1, kasih clock, masuk datanya, kasih 0, dikasih clock, masuk datanya. Nah, ini dijalankan bergeser 1. Inputnya 1 dimasukkan, inputnya 0 dimasukkan ya pakai clock, inputnya 1 lagi dimasukkan lewat clock, kemudian ditutup dengan 0 lewat clock, akhirnya outputnya 101. Jadi di sini terlihat satu atau data ya, data 1 dan 0 itu dimasukkan ke data input melalui pemicu clock ya. Kemarin kita sudah membahas itu, tapi sekarang coba kita mempelajari implementasinya ya. Ini kalau kita amati sekali lagi ya, ini 101. Coba ini ya, data input 1, clock dimasukkan, data masuk. Data input 0, clock dimasukkan, datanya 0, clocknya dijalankan, akhirnya hanya 1 yang digeser. Coba lagi 1 dimasukkan, clock masuk, 0 clock masuk, kemudian data in 1 kasih clock masuk, dikasih 0 kasih clock masuk, clock dijalankan, maka yang bergeser adalah 01 101. Nah, itu ya. Mungkin Anda bisa amati itu. Ini mungkin animasinya pergerakannya cukup cepat ya, sehingga kita mesti mengamatinya dengan baik. Ya, jadi coba ini ya, data in 1 clock, data masuk, data in 0 clock, data masuk, hanya 1 ini tak dijalankan. Coba satu lagi, data in 1 clock masuk, data 0 clock masuk, data 1 ya, data 1 clock masuk, data 0 clock masuk, yang keluar 101 gitu loh ya. Jadi data in dikasih clock masuk, data in dikasih clock masuk, dan seterusnya ya. Anda bisa amati ini di bahan PDF ya, di bahan PDF ini ada. Nah, penjelasannya input data 0 atau 1 ya. 0 dan 1 digeser dari data input ke data output, digeser dari data input saat dia masukkan ya, ini dimasukkan. Kemudian ini digeser sampai output. Nah, outputnya di sini. Outputnya di sini. Ini sebenarnya sama dengan input serial, output serial. Nah, ini. Tapi dalam implementasi di prosesnya, ini jadi shift register ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Diperlukan satu pulsa clock untuk mentransfer tiap bit atau menggeser ya. Yang berarti dibutuhkan 8 pulsa clock untuk transfer 1 byte, karena 1 byte itu 8 bit. Nah, jadi kalau menggeser 8 bit atau 1 byte ya butuh clock sejumlah 8. Itu ya, coba ya.
kita hitung clocknya mulai dari data input ini ya. Nah ini 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Nah ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini ketambahan. Jadi setelah diisi kemudian dihitung clocknya coba ya. Ini cuma 1 dot nih. Yang tadi ya coba ulang ya. Ini untuk data, kemudian datanya sudah ready. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu ya, intinya gitu. Jadi setelah datanya dimasukkan, nah kalau ini sedikit tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setelah data dimasukkan kemudian digeser clocknya sejumlah 8 karena ini 8 bit. Nah maksudnya seperti itu ya. Baik, saya kira sudah cukup. Saya lanjutkan lagi. Nah ini kalau pakai ilustrasi yang berbeda ya. Jadi ada data serialnya. Nah kalau ini data serialnya 1010 gini ya. Ini data serial. Kemudian clocknya secara periodik ya. Karena dia clock jika periodik. Nah tinggal data serialnya ini akan berjalan sejumlah 1 kali setelah 8 clock. Jadi kalau ini 8 baru 1 kali. Ya, sehingga di sini pergeserannya itu setiap 8 bit. Nah, ini ya. Ini kalau Anda amati setelah input clock. Jadi input clock data serial ini setelah penuh 8 bit. Karena kita gesernya nggak per 1 bit tapi per 8 bit. Maka pemicunya adalah setelah 8 bit. Ya, ini kalau Anda amati pergeseran outputnya itu perubahannya setiap 8 clock ya. Setelah, kenapa 8 clock? Setelah 8 bit dimasukkan. Ya, ini kan proses dimasukkan sesuai clock ya, 8 bit. Setelah penuh 8 bit dikasih 1 clock lagi untuk memindah. Jadi perpindahannya ini per 8 bit atau per 1 byte atau per 1 data desimal, 1 data digital ya. Jadi kalau yang tadi itu per 1 bit, nah kalau ini per 8 bit ya. Penjelasannya, data serial dimasukkan ke shift register saat clock naik ya. Lancet atau ditahan dan data serial dipertahankan hingga clock turun dan serial merupakan informasi yang ditampilkan. Nah, ini yang data serial ini yang informasi yang dikirim ya per 8 bit karena setelah 8 clock memasukkan data, nah ini per 8 bit ada clock satu lagi untuk ngirim, untuk memicu data yang disimpan tadi itu. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini sekarang kita coba masuk ke rangkaian. Ini minggu kemarin sudah saya tampilkan ya. Jadi basicnya itu adalah serial input, parallel output ya. Jadi data dimasukkan, lalu clock diberikan, data akan masuk. Lalu clock akan diberikan, maka data akan bergeser sampai karena ini 4 flip flop ya, berarti 4 bit ya atau 4 clock baru diambil datanya secara paralel. Nah, sekarang secara fungsional shift register diterapkan ya. Jadi implementasinya serial input parallel output kemarin itu diterapkan dalam shift register. Nah, itu untuk lebih untuk lebih jelasnya coba saya tampilkan rangkaiannya ya.
Nah, ini rangkaian pengembangannya. Nah, ini Anda amati rangkaian basicnya sama dengan kemarin ya. Rangkaian basicnya sama dengan kemarin. Ada clock ya, di sini data bisa digerakkan. Ini data ya. Coba ini saya geser ke atas. Nah, ini data seperti kemarin, data. Kemudian di sini ada clock untuk memicu. Kalau ini clocknya sudah kita buat manual sehingga tidak seperti simulasi tadi yang cepat banget ya. Ini nanti bisa kita buat pelan-pelan ya. Nah, cuman untuk eksperimen kita kali ini output paralelnya ini kita gunakan untuk menampilkan karakter. Di sini ada 7 segmen yang sudah saya kondisikan. Input 7 segmennya itu kan mencakup A, B, C, D. Coba ini saya perbesar ya. Saya perbesar. Nah, ini ada 7 segmen. Ini ada input A, B, C, D, E, F, G, H ya. Yang mana nanti akan menentukan nyala segmen di posisi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini sudah saya kondisikan ya, mana yang aktif. Kemudian yang saya gunakan adalah common anoda. Jadi di sini kita hubungkan ke positif. Nah, ini positif. Nah, ini supply ya, power supply. Positifnya power supply ini saya gunakan untuk memicu 7 segmen karena yang saya pilih 7 segmen common anoda. Nah, kapan dia aktif itu ditentukan oleh output dari masing-masing flip-flop. Apabila high maka akan menyalakan 7 segmen yang terhubung ya, yang lain enggak ya. Coba ini saya perbesar. Ya, jadi ini 7 segmen ini yang saya pilih adalah common anoda. Jadi ini terhubung dengan positifnya power supply. Nah, kapan dia dapat supply positif common anodanya ini, yaitu apabila flip-flopnya mengeluarkan data high akan mengalirkan arus positifnya. Dan 7 segmen satu dengan 7 yang lain itu tidak saling terhubung pemicunya karena sudah saya pisah-pisah seperti ini. Setiap common anoda dihubungkan satu transistor, dihubungkan ke masing-masing output dari flip-flop. Jadi flip-flop satu tidak mempengaruhi flip-flop yang lain. Dengan harapan kita ingin tahu implementasi shift registernya itu seperti apa. Baik, kita mulai. Coba ini saya nyalakan. Datanya masih 0 dulu ya. Ini data masih 0. Ini kalau saya nyalakan, ini saya nyalakan dulu. Saya aktifkan dulu. Jadi ini kalau Anda lihat ini masih tidak ada data sehingga mati ya. Tidak ada informasi di 7 segmennya ya. Ini kalaupun saya nyalakan clocknya, karena datanya 0 maka transistor di masing-masing 7 segmen tidak aktif ya. Ini walaupun clocknya ini saya aktifkan ya. Ini keyboard tombol C kalau saya tekan ini mengaktifkan clock, tapi karena datanya 0 maka tidak bisa memicu common anoda masing-masing 7 segmen. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita kasih data 1 ya. Nah, ini saya geser, clocknya saya aktifkan. Ini baru 1 7 segmen yang nyala sehingga karena satu flip-flop yang nyala ya, maka baru 1 7 segmen yang nyala. Dan ini kalau saya aktifkan clocknya,
maka data itu akan bergeser dari flip-flop 1, output flip-flop 1 menjadi input flip-flop kedua, kemudian output flip-flop kedua menjadi input flip-flop ketiga, dan terakhir output flip-flop ketiga menjadi input flip-flop keempat. Nah, efeknya bagaimana? Ini coba clocknya ini saya aktifkan ya. Jadi output flip-flop pertama itu adalah 1, akan menyalakan flip 7 segment yang pertama. Jadi flip-flop pertama menyalakan 7 segment yang pertama. Nah, kemudian flip-flop yang kedua setelah mendapat input dari flip-flop pertama akan mengaktifkan 7 segment yang kedua. Kemudian kalau saya kasihkan lagi clocknya, nah flip-flop yang ketiga setelah mendapat input dari flip-flop yang kedua bisa menyalakan flip-flop bisa menyalakan 7 segment yang ketiga. Kemudian yang terakhir, nah ini flip-flop yang keempat itu setelah mendapat input dari flip-flop ketiga akan mengaktifkan atau menyalakan 7 segment yang keempat. Ya, demikian seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ini datanya saya kasih lagi, kemudian ini saya geser. Nah, jadi shift register ini akan digunakan untuk menyalakan 7 segmen secara bergantian. Ya, jadi kalau Anda lihat coba ini saya ulang lagi ya. Ya, ini kalau Anda lihat di tampilan-tampilan, mungkin Anda lihat di toko-toko atau mungkin tampilannya 7 segment itu konsepnya seperti ini, shift register seperti ini, digeser. Nah, ya. Nah, seperti ini, digeser seperti ini. Ini saya tampilkan 2021 atau 2021. Nah, ini fungsi dari shift register akhirnya untuk menampilkan secara bergantian sebuah tampilan 7 segment. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan secara teorinya itu di sini saja. Jadi input serial input ya. Coba ini serial input. Ya, serial input lalu parallel output. Nah, ini parallel output. Ini kalau saya geserkan di sini ya. Nah, ini parallel output. Nah, ini. Nah, ini parallel output. Nah, namun di posisi save register dengan fungsi seperti ini kita manfaatkan untuk mengaktifkan 7 segment secara bergantian, karena 7 segment biasanya datanya itu paralel, ini nyambung semua ya biasanya. Itu datanya bisa bergantian, berubah-ubah. Nah, untuk menampilkan secara utuh maka dilakukan pergeseran atau shift register seperti ini ya. Jadi nanti datanya pada saat mengisi 7 segmen pertama ya, maka datanya adalah 2. Kemudian pada clock berikutnya pada saat mengisi 7 segmen kedua datanya adalah 0. Karena datanya ini biasanya jadi 1 ya. Namun bisa bergantian, tidak mengganggu yang lain karena yang lain sedang tidak aktif. Yang 7 pertama tidak aktif, kedua tidak aktif, tiga tidak aktif, yang aktif hanya yang pertama tidak aktif, yang ketiga tidak aktif, yang keempat tidak aktif, karena yang aktif hanya 7 segmen kedua
dan datanya khusus untuk yang kedua yaitu 0. Kemudian bila ini digeser, maka data yang jadi satu yang paralel ini bisa berubah lagi menjadi 2 dari 0 ke 2, tidak mengganggu yang lain karena 7 segmen yang pertama, kedua, dan keempat tidak aktif. Yang aktif hanya 7 segmen yang ketiga. Sehingga datanya semula 0 menjadi 2. Tidak mempengaruhi yang lain. Dan terakhir, kalau ini saya kasih clock lagi. Data busnya istilahnya ya, ini kan jadi satu. Data busnya adalah satu, berbeda dengan sebelumnya. Data sebelumnya kan 2 ya. Sekarang data busnya berubah menjadi satu untuk menampilkan 7 segmen yang pertama. 7 segmen 1 ke 1, kedua, ketiga tidak berpengaruh karena ketiga 7 segmen tersebut tidak aktif ya. Yang aktif hanya yang keempat, sehingga data hanya fokus untuk menampilkan data di posisi yang keempat ya. Sehingga kalau misalkan ini berkelanjutan ya seperti ini, datanya berubah-ubah, kemudian datanya ya, data busnya 2, data busnya 0, data busnya 2 lagi, data busnya 1, gitu ya. Dan ini kalau dilakukan terus menerus maka jadilah dia sebuah angka bila dengan kecepatan tinggi ya, maka dia akan menampilkan angka 2021 atau 2021 ya, untuk menampilkan 7 segmen yang berbeda, data busnya sama, tapi dengan kecepatan tinggi. Data bisa menyesuaikan 7 segmen mana yang aktif ya, sehingga akan bisa ditampilkan data atau angka yang berbeda pada 7 segmen yang berbeda.
Baik, saya kira itu bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.